Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, saya akan bagi menjadi 5 bagian dalam perhitungan peruntungan untuk yang mingguan, yaitu terkait kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara yang lajang, dan kesehatan. Dan seperti biasa pula, jangan lupa like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private silakan kontak asisten saya Mbak Tati di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan bagaimana mekanismenya, apa syarat-syaratnya. Oke, siap? Kita mulai untuk membuka peruntungan Anda satu persatu. Leo, siap? 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Kita lihat yang pertama, kehidupan Leo. Kesatria pedang, Knight of Swords. Kayaknya lagi akrab nih sama Leo, kesatria pedang. Fight, total football ya, sekuat tenaga berjuang untuk survive, berjuang untuk mempertahankan apa yang menjadi hak hidupnya, apa yang harus dilakukannya, apa yang harus dikerjakan untuk proses dan progres kemajuan yang ingin dicapai. Dalam seminggu ini pastikan bahwa Anda sudah merencanakan semua flow dari apa yang akan dilakukan. Jadi nggak asal lepas saja gitu ya. Terencana, dipikirkan siapa saja yang bisa mensupport, siapa saja yang membawa nilai positif, siapa yang bisa memberikan energi positif dan memberikan masukan-masukan yang satu persatu menyelesaikan ya beban hidup, perkara, persoalan, kendala, dan rancangan-rancangan yang bisa membuat Anda makin bersemangat dan yakin segala persoalan, segala tantangan akan mudah dihadapi. Dan ini bisa dibilang kalau all out ya, apa yang Anda miliki, pengalaman, ilmu pengetahuan, strategi, talenta gitu ya, semua dikerahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya. Oke, berikutnya adalah keuangan untuk Leo minggu ini. 5 koin, elemen tanah berkaitan dengan materi. Memang tidak mudah ya, beban-beban yang harus diselesaikan, urusan-urusan yang harus diatasi, kemudian tagihan-tagihan yang harus diselesaikan. Ini 2 orang ya, seperti pakai baju compang-camping 5 koin, ini keluar dari situasi yang menghimpit. Jadi perlu mengubah lagi ya pola dalam hidup, mengarrange lagi, memanage lagi bagaimana urusan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran, karena ini sebetulnya sinyal bahwa Anda pelan-pelan keluar dari masalah yang berkaitan dengan urusan finansial. Harus berhemat, jangan jor-joran, jangan memaksakan sesuatu di luar dari kemampuan, jangan mengesankan bahwa Anda hidup dalam serba kelonggaran, padahal Anda saat ini dalam kondisi prihatin misalnya. Tapi yang paling penting, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang penting, kebutuhan yang krusial, yang memang harus disuplai, yang harus dipenuhi, itu yang jadi prioritas ya. Jadi kalaupun ada kebutuhan di luar dari rencana, karena Anda juga termasuk orang yang hati-hati, maka pembiayaan yang tidak terduga atau biaya tak terduga gitu ya, kalau dalam pembukuan Anda sudah persiapkan, sehingga ini tetap menjadi salah satu cara keluar dari masalah yang berkaitan dengan beban keuangan. Mudah-mudahan dalam seminggu ini Anda cerdas ya, Anda pandai menggunakan
potensi diri untuk bisa menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah keuangan. Berikutnya adalah asmara berpasangan. 3 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat harusnya ya, tapi ini di sini kayak menyimpan kekecewaan. Anda seperti menyimpan kekecewaan tapi dijalani gitu. Kalau orang bilang dijabanin gitu ya. 1 tongkat dipegang, 1 tongkat disimpan di belakang, 1 tongkat di samping. Kadang-kadang Anda suka noleh ke belakang bahwa dulu segala sesuatu kok terasanya kayaknya wah mudah, lancar, penuh dengan keinginan-keinginan yang membuat Anda jadi kayak ada di seperti ada di sesuatu yang dongeng gitu, kayak di alam mimpi, alam dongeng gitu. Tapi kenyataan yang dijalani mungkin tidak sesuai harapan. Nah, ini yang harus bisa dibahas dengan pasangan, harus didiskusikan, jangan telan sendiri aja, jangan dibebanin sendiri aja. Karena ke depan itu yang membuat Anda tetap yakin ya, masih ada jalan keluar, masih ada cara untuk memperbaiki, masih ada cara untuk tetap optimis bahwa Anda akan bisa mengikis satu persatu beban-beban, persoalan-persoalan, pikiran-pikiran, sangkutan-sangkutan, ganjalan-ganjalan di hati gitu ya, yang membuat Anda bisa memaafkan masa lalu, melupakan masa lalu. Jadi jangan sampai sesuatu yang masih terkait dengan masa lalu Anda mengganggu kenyamanan dan ketentraman hubungan dengan pasangan. Di sini kecewa gitu ya. Anda bisa juga kecewa mungkin karena tanpa sengaja akhirnya ada sesuatu yang terbuka gitu, ada sesuatu yang terungkap. Nah, Anda harus tenang, jelaskan, paparkan dengan dewasa dan sportif gitu ya. Dan karena Anda berdua memang sudah harus menjalani ini berdua ya bersama, ya komunikasi yang harus dikedepankan. Kalau ini bisa Anda terapkan, insya Allah hubungan Anda dengan pasangan bisa baik-baik saja, tetap hangat dan harmonis ya. Berikutnya asmara lajang, strength ya. Ini simbol kekuatan yang membuat Anda berani menjalin satu kedekatan dengan seseorang. Anda optimis, Anda yakin bahwa orang yang lagi didekati sesuai kriterianya, sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan impian Anda. Tapi tetap harus menggunakan rasa, pertimbangkan, pikirkan apakah betul dia yang selama ini Anda harapkan membangun satu kehidupan cinta yang bahagia di suatu hari nanti gitu ya. Kalau memang strumanya kuat, yakin deh. Kalau memang dipermudah, bisa jadi dia jodoh Anda gitu ya. Karena kalau memang sudah jodoh, jalannya itu tau-tau mak jegrek gitu. Jadi aja, lancar aja. Karena orang juga bilang bahwa kalau udah jodoh nggak akan kemana. Maka Anda harus tetap yakin, optimis. Kalau memang sudah waktunya pasti akan dipersatukan ya. Kemudian yang memilih tetap sendiri, spirit energi yang begitu kuat dalam diri Anda untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, menyingkirkan keinginan berkaitan dengan masalah cinta-cintaan. Saya ingin bisa mensejahterakan orang tua, ingin belikan sawah, membelikan rumah, atau belikan mobil, atau belikan sesuatu yang berharga, atau tabungan gitu ya. Apapun yang diniatkan, yang ditekadkan, kalau Anda bawa dalam doa sambil tetap usaha, kerja keras, insya Allah apa yang menjadi impian terwujud. Dan dalam seminggu ini tunjukkan ikhtiarnya, tunjukkan usaha kerasnya, insya Allah akan terlihat pergerakannya dan hasilnya ya. Berikutnya adalah kesehatan Leo. Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini kayak roda yang berputar, up and down ya. Jadi kalau situasi sekarang Anda dalam keadaan up, tetap harus dijaga, jangan macam-macam, jangan bikin stres, jangan melakukan kegiatan melebihi kemampuan stamina tubuh Anda. Yang ada ngedrop sakit gimana, repot kan. Tapi kalau memang kondisinya sekarang lagi dalam keadaan drop, tenangkan, pulihkan, jangan bebani tubuh Anda dengan kegiatan yang malah nguras energi. Anda harus yakin mengkonsumsi suplemen, konsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, pemulihan pun akan berlangsung dengan cepat. Kondisi Anda bisa fit dalam seminggu ini dan merasa beruntung karena bisa bergiat dengan lancar ya. Oke, buat Leo, dari apa yang dibahas, kalau dia merasa kurang pas, kurang srek, kurang sesuai, nggak ada resonansinya, udah skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya, follow Instagram saya @endangtarot.
Dan yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa syarat-syaratnya di WhatsApp 087885001208. Kirimkan bukti transfernya, nanti dapat jadwal konsultasinya ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Leo. Saya Nang Tara pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.